Saya ulang ke Bu India. Itu formatif proses, Bapak Ibu. Tindak lanjutnya saya harus menjelaskan ke Bu India, atau ada temannya yang sudah paham menjelaskan ke Bu India. Itu formatif proses, ya. Jadi membantu anak-anak memahami TP-TP yang tadi, gitu ya. Kalau anaknya sudah paham, misalnya, kan nggak mungkin ya, anak-anak kan kadang-kadang paham jawabannya, paham, gitu ya. Bapak Ibu jangan percaya, gitu ya. Harus punya cross check, gitu. Biasanya saya cek, misalnya kalau di biologi saya ceknya, coba tadi karbon dioksidanya tadi dari mana sih munculnya? Oh dari sini Mas. Oh ya udah paham, ya udah. Oke, kita bisa tinggalin. Anak ini udah paham. Ya, tapi kan dalam satu kelas kompleks 40 kita tidak bisa ngecek semua, betul? Iya. Maka yang harus kita ambil pengambilannya sampel bisa jadi. Lalu Bapak Ibu bisa jadi survei tadi, yang udah paham mana yang belum paham mana, gitu ya. Saya itu kadang-kadang kalau untuk memastikan formatif proses, Bapak Ibu yang belum paham, boleh ketemu Mas Anggo di ruangan, atau boleh deh melakukan kegiatan pembelajaran tambahan. Gak usah kena charge gitu. Biasanya begitu. Untuk memastikan anak-anak tuh formatif prosesnya beneran dapat. Ingat, formatif proses tidak menjadi input untuk nilai raport. Ya, gitu. Tidak menjadi nilai raport. Kalau formatif proses itu tadi formatif proses yang sederhana yang saya contohkan. Kalau yang kompleks boleh nggak? Boleh. Bapak Ibu bikin quizzes games, ya, atau bikin games pilihan ganda, terus main games untuk ngecek anaknya itu udah paham belum. Itu juga formatif proses, ya. Tapi fungsinya untuk ngecek anak itu paham apa enggak. Nanti tinggal ada tindak lanjutnya. Kalau itu dinilai namanya sumatif, gitu. Bisa dipahami ya? Ya Betty lah, ini beda-beda tipis ya. Nah, sekarang di saya Betty hadir nggak nih? Bu Betty baru datang nih, Bu Betty nih. Halo Bu Dwi. Bukan Bu Betty, itu Bu Dwi tapi ya. Jadi untuk yang terakhir yang saya sampaikan pada pemberdayaan keterampilan ini adalah penilaiannya. Kalau di rapot Bapak Ibu yang kemarin itu masih bentuknya angka, betul? 90, 80, 70. Penilaian pemberdayaan tidak berbentuk angka, ya. Mas, format rapotnya begitu. Format rapot kan belum direvisi format rapotnya kan? Karena di panduan yang saya baca juga masih begitu format rapotnya ya. Karena dulu masih diangkakan. Tapi sekarang dari BSKP udah bilang memang nggak boleh angka harusnya gitu. Ya, untuk pemberdayaan. Keterampilan mungkin masih bisa diangkakan, tapi memang saya dan Pak Eko juga setuju. Sebetulnya keterampilan itu memang nggak boleh angka, harusnya ada tingkat mahir gitu, ya. Tapi ada beberapa keterampilan sertifikat kan juga dengan angka ya. Contoh IELTS, IELTS-nya 7, menandakan grading apa, masih boleh kalau untuk keterampilan. Tapi untuk pemberdayaan, coba deh Bapak Ibu renungkan. Sikap mandiri 90, gimana tuh? Aneh ya. Sikap mandiri mulai berkembang. Kita kesannya, oh iya anak ini masih mulai berkembang nih, harus ditingkatkan, betul? Sehingga penilaian untuk Bapak Ibu boleh lihat ke sini ya. Di sini saya buat instrumen yang sangat sederhana. Nama peserta didik, ya, contohnya Noval dan seterusnya. Menyebutkan identitas diri, menunjukkan bagian kelompok, menampilkan ide-ide gagasan, menunjukkan antusias dalam kegiatan Rancakrida. Bapak Ibu, yang ini tadi KKTP isinya. Jadi KKTP yang tadi dituliskan tinggal di copy paste, pindah ke kolom. Paham ya? Harus gini? Enggak, boleh bermacam-macam. Saya bilang lagi, ini yang contoh yang paling sederhana yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya inspirasi yang lebih sederhana atau mungkin yang jauh lebih baik dari ini, ya. Jadi ini saya tinggal tulis tuh Bapak Ibu, BSH, SB, SAB atau BSH. MB mulai berkembang, SB sedang berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, SAB sangat berkembang. Boleh tidak begitu? Boleh. Boleh mau diganti cukup, kurang, sedang, silahkan. Ya, ini berdasarkan runtan perkembangan psikologi saja sih sebetulnya saya mulai berkembang dan seterusnya. Itu ya. Yang kurang di sini apa? Rubrik penilaian. Kalau dikatakan anak ini berkembang sesuai harapan tuh apa? Gitu kan? Apa kriterianya? Gitu. Jadi di sini harus buat indikator. Oh, anak sudah menyebutkan identitas diri dengan lantang. Dia bisa menyebutkan nama, hobi, kegemaran tadi, dan usia dan kelas berapa secara lantang.
Berarti anak itu saya nilai BSH. Gitu ya. Berkembang sesuai harapan. Karena yang dimau anak menjelaskan. Lah berarti saya turunkan lagi. Kalau berarti sedang berkembangnya apa? Oh anak tapi yang tadi tapi lupa, dia bingung tentang kegemarannya, gitu kan? Bisa dia sedang berkembang. Kalau diturunkan lagi jadi mulai berkembang, dia harus dibantu sama gurunya ketika menjelaskan, mulai berkembang. Ya, kalau berkembang sangat baik, dia tampil percaya diri, dia bercerita tentang dirinya dan dia juga bercerita tentang yang lainnya, dia SAB, gitu. Contohnya. Ya, iya saya punya teman begini-begini, dia menceritakan itu juga. Saya senang berada di kelompok, nah dia menceritakan itu juga, mungkin dia SAB, gitu ya. Too much tapi ada informasinya, gitu. Ya, nah Bapak Ibu menilai SAB, BSH gimana caranya? Bikin rubrik tadi. Rubriknya udah ada, gimana cara ngisinya? Tinggal dicetak, ya kan? Pakai metode apa? Teknik apa? Observasi. Gak susah kan? Gak perlu ngetes anak lagi kan? Pemberdayaan sesederhana itu Bapak Ibu, ya, gitu. Tapi kalau mau dibuat lebih kompleks ya juga boleh. Nah, yang ini juga sama, tapi ini coba Bapak Ibu lihat, kolaborasi, berbagi, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, gitu. Jadi profil pelajar Pancasilanya ditempelkan di sini. Bisa dipahami ya? Selesai penilaian profil pelajar Pancasila. Diisi dengan sama SAB, BSH, SB, MB, dan seterusnya. Saya kasih catatan ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita membuat rubrik sendiri untuk pemberdayaan, untuk Propela itu ada panduannya. Panduannya apa? Keputusan BSKP yang dulunya 009 sekarang jadi 031 tentang profil pelajar Pancasila, tentang capaian pada profil pelajar Pancasila. Contoh di fase A, ya, di fase A ini sudah ada kolom capaiannya, ya. Kolom capaian di fase A itu berarti dia menandakan dia berkembang sesuai harapan. Saya contohkan daripada Bapak Ibu bingung ya. Saya cari dulu filenya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya perlu mencari filenya dulu. Oh ini dia. Oh mohon maaf Bapak Ibu, bukan 031, 032. 031 itu capaian pembelajaran ternyata. 032. Iya betul. Benar 031 benar yang Propela. Sebentar ya, kita coba cek dulu ya. Nanti saya takutnya saya salah lagi. Kalau 007 032 yang capaian. 031 ini capaian pembelajaran Bapak Ibu. Jadi BSKP 31 kita coba cek untuk ke website. Oh ya, oke sebentar. kalau 007 James Bond. Saya nggak kenal itu Pak. Nggak kenal. Itu bintang Ini ya, kebetulan saya sudah buka ya. Oh iya, 032 itu tentang CP ya. Yang 031 tentang Propela. Oke, kita buka Propelanya ya. Nah, contoh di sini ada oh belum tampil. Karena tidak mau tampil di sini, Bapak Ibu boleh membuka 031. Sudah dibuka? Coba dibuka BSKP 031 tentang Propela.
di halaman tabel 1, alur perkembangan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan bisa ya. Ini saya coba untuk ditampilkan di sini, ternyata tidak mau. Tidak mau tampil ya. Bapak Ibu sudah bisa membuka? Nah, di tabel 1 itu kan ada di akhir fase PAUD, di akhir fase A, betul? Nah, kalau di akhir fase A, Bapak Ibu, ini untuk fase A ya. Capaiannya adalah mengenal sifat utama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengenali kebaikan dirinya sebagai cerminan sifat Tuhan, betul? Nah, kalau deskripsi capaian itu, ya, deskripsi capaian itu dicapai pada anak di fase A, dia nilainya BSH, berkembang sesuai harapan. Kalau ternyata dia masih mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya atau di fase PAUD, ini saya anak kelas 1, kelas 2, tapi capaian saya masih di kolom PAUD, berarti dia turun dari BSH menjadi sedang berkembang atau SD. Bisa dipahami ya? Kalau belum mulai berkembangnya apa, Bapak Ibu buat rubrik sendiri gitu. Nanti kalau sangat berkembang baiknya, anak itu capaiannya sudah ada di fase B. Dia saya kelas 1, kelas 2, tapi capaian saya sudah memahami sifat-sifat Tuhan yang utama lainnya dan mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Dia berarti sangat berkembang. Bisa dipahami ya? Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, rubrik penilaian untuk instrumen ini itu Bapak Ibu referensinya adalah 031 ya, 031 tentang capaian profil pelajar Pancasila. Begitu? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau di Propela itu kan ada 6 elemen ya, 6 dimensi. Ya, 6 dimensi. Nah, kalau untuk apakah ada bedanya kalau misal jenjang sesuai fase, misalnya fase A, B, C sama D, paket D sama E, F itu terkait satu topik yang kita ambil, kan ada beberapa topik ya untuk Propela itu. Misalnya kita ambil kewirausahaan. Oke. Terus untuk dimensinya itu apakah harus semua ternilai ataukah ada minimalnya, misalnya ambil 2 atau ambil 3. Terus untuk alokasi waktunya ya, apa namanya? Kan kita susun modul aja juga ya untuk P5-nya itu. Iya. Untuk alokasi waktunya itu apa? Kalau saya pernah baca itu kan ada batasan, misalnya minggu efektifnya 20 banyak ya, 17 minggu. Terus maksimal 30%. Nah, ketika kita mau menyusun kegiatan P5 itu maksimal 30% dari minggu efektif. Berarti 30% dari 17 minggu itu sekitar 4 minggu. Itu maksimal 4 minggu untuk apakah kalau saya juga belum baca yang keputusan BSKP itu yang nomor 31 itu apakah masih berlaku untuk pembatasan minggu efektifnya maksimal 30% itu atau bebas atau include aja gitu kan. Misalnya kita nggak pakai block time loh, misalnya kita terintegrasi gitu. Boleh. Nah seperti itu untuk yang saat ini gitu loh, karena kan di awal dulu seperti itu yang kita pahami terkait 30 minggu. Tapi saya pernah baca juga ketika Propela itu untuk jenjang kesetaraan nggak perlu
lakukan karena sudah masuk di pemberdayaan. Nah, apa ya istilahnya? Pemahaman itu ya? Pemahaman itu yang mungkin Oke. perlu kita ini, karena kalau dibuka satu-satu Propela sendiri, terus itu sendiri nanti kita ujung-ujungnya berarti harus ada harus ada P5 nih, kan seperti itu. Ya, oke. Sebenarnya Pak Fauzi pernah bilang kan P5 sendiri kalau di kesetaraan itu sudah perlu diadakan tersendiri karena sudah ada di pemberdayaan seperti itu. Dan keterampilan. Iya. Boleh dengan Ibu siapa? Emma, Ibu Emma dari PKBM. Tengah Serta. Boleh saya tahu Ibu mengajar formal juga? Iya, tapi di TK. Oke. Ini mic-nya kayak mic lunas utang ya? Soalnya berduma nih. Oke Bapak Ibu, ini pertanyaannya bagus. Jadi mungkin saya akan garis bawahi dulu antara formal dan non formal dulu ya. Di formal memang kita mengenal adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kebetulan saya ditunjuk juga sebagai salah satu kontributor untuk membuat untuk melengkapi panduan gitu ya, untuk panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi di situ sudah di state Bapak Ibu, diundang kebetulan di Permendikbudristek nomor 12 yang sudah muncul 2 minggu lalu itu juga sudah ditulis ya. Kesetaraan kokurikulernya adalah pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak perlu mengadakan lagi P5, tidak mengadakan proyek penguatan untuk P5. Kalau di formal begini, ini saya bedakan formal ya. Formal itu ada intrakurikuler, jamnya itu diambil berapa persennya untuk kegiatan P5. Untuk SD itu 20% Ibu, untuk SMP itu 25%, untuk SMA itu 30%. Jadi nggak harus 30% untuk komposisi dari jam propelanya itu untuk formal. Jadi 20 sampai 30%, SD 20, SMP 25, SMP 30. Itu proporsi jamnya. Itu sudah ditetapkan juga di permen sebetulnya. Di panduan juga di state lagi. Sekali lagi, kalau non formal itu tidak menyelenggarakan proyek penguatan. Tapi propelanya tetap dilakukan nggak? Tetap. Profil pelajar Pancasila atau kita sebut dengan propela tadi diberikan di dalam program pembelajaran dan keterampilan. Namanya kalau di permen itu pemberdayaan dan keterampilan berbasis gitu ya, berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi itu statementnya, itu udah dikuatkan, udah disahkan sekarang. Sehingga kita kalau ditanya nanti sama formal nggak buat, kok sekarang nggak buat ya, kita memang tidak membuat gitu ya. Kalau PAUD masih membuat sesuai dengan tema-tema tadi. Jadi ada, kalau SMK itu ada 8 tema, 9 tema, SMA itu ada 8 tema, PAUD itu kalau nggak salah ada 4 tema ya, gitu. Jadi tinggal dipilih aja tema-tema proyeknya diambilnya. Kalau PAUD mungkin coba dicek lagi, kalau SD itu 20%, mungkin PAUD bisa 20 atau di bawahnya untuk nggak ada ya. Di situ hanya 20 sampai 30% untuk internalisasinya. Lah kalau non formal gimana? Kan pakai SKK tadi ya. Jadi SKK-nya 12, 8, 4 atau seterusnya setiap jenjang. Boleh berbeda-beda, boleh. Nah ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Pertanyaan Ibu tadi bagus banget. Apakah semua capaian propela itu harus dicapai dalam satu fase? Pertanyaan yang sama saya lontarkan ke Mbak Anita dan Bu Dwi dari Puskur, karena mereka fasilitator saya waktu itu. Jawaban mereka tidak. Ya, jadi tidak perlu semuanya dicapai dalam satu. Lah, bahkan udah dibuat. Kalau saya kan mikirnya gini ya, dulu kan mikirnya gini. Bahkan itu udah dibuat ya capaiannya. Dulu kan di BSKP 009, sekarang BSKP 031 gitu. Nah itu kan udah dibuat, harusnya itu di rapot dong gitu. Tercapai apa tidak tercapainya. Mereka bilang bukan itu untuk fokus sikapnya, tapi membangun gitu. Jadi contoh pada kebinekaan global mungkin ada beberapa yang tidak tercapai di fase E atau F misalnya ya. Di situ udah kalau PKBM-nya homogen ya, satuan pendidikannya bukan dari culture yang berbeda-beda, dia nggak bisa tuh interaksi antar culture. Padahal itu ada di situ, interaksi kultur itu, antar kultur di situ. Ya kan nggak bisa. Kalau misalnya dia di kota, di Sleman, di kabupaten kota mungkin bisa ya, karena mungkin datang siswanya dari mana-mana gitu, dari background yang berbeda, mungkin masih bisa dilakukan. Nah, atas hal tersebut
Terjawablah Ibu. Ternyata di penilaian itu tidak harus semua capaian tercapai. Yang dikuatkan pada saat itu apa? Idealnya sih tercapai semua ya. Tapi kalau nggak tercapai juga nggak apa-apa gitu. Ya itu yang menjadi ganjalan saya juga sampai sekarang. Tapi saya sudah tanyakan ke Bu Anita dan Bu Dwi di Puskor jawabannya itu. Gitu. Alhamdulillah gitu ya. Cukup ya Ibu ya. Kayaknya cukup jelas terkait dengan Propela. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan? Mungkin saya merangkum ya Bapak Ibu. Sekali lagi, pemberdayaan dan keterampilan itu disesuaikan dengan apa Bapak Ibu? Kondisi satuan pendidikan. Boleh nggak satuan pendidikan tidak penyelenggaraan pemberdayaannya diintegrasikan? Boleh. Boleh nggak satuan pendidikan tidak menyelenggarakan pemberdayaan? Tidak boleh, ya. Yang itu yang tidak boleh. Tapi kalau diintegrasikan, boleh, gitu ya. Boleh nggak satuan pendidikan satu dengan yang lainnya memiliki keterampilan yang berbeda? Oke, boleh. Boleh nggak satuan pendidikan tidak menggunakan 9 pilihan CP keterampilan yang ada disiapkan oleh kementerian? Boleh. Contohnya apa? Membatik, telur asin tadi ya. Apa lagi? Menari, bisa jadi nanti kalau masuk seni rupa ya. Oh satu lagi, saya baru baca secara detail ternyata pemberdayaan itu juga dimuatkan untuk muatan lokal, diintegrasikan untuk muatan lokal. Ya, kalau biasanya integrasi dengan SBDP, ternyata saya baca di permennya itu sekarang diintegrasikan dengan pemberdayaan. Ya, itu. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian jam pembelajarannya tadi kan sesuai dengan beban SKK-nya ya. Oke. Kalau saya mengadakan 1 atau 2 kegiatan tapi setara dengan beban SKK-nya boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi ada mungkin ketugasan mandiri, tutorial yang sesuai dengan beban SKK-nya. Itu untuk pemberdayaan. Penyusunannya tadi gimana Bapak Ibu? Harus dimulai dengan apa? Menyusun pemberdayaan tadi dimulai dengan apa? Analisis konteks. Begitu juga dengan keterampilan ya. Analisis konteks, mohon maaf. Analisis kebutuhan satuan pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu tahu, oh di tempat Pak Sugeng maunya menjahit. Di tempat Ibu maunya tata boga, masak. Di tempat Pak Hari maunya membaca Al-Quran misalnya. Di tempat Ibu maunya misalnya konten kreator. Boleh ya? Itu sesuai dengan hasil analisis konteks. Gitu ya. Terakhir pertanyaan saya. Analisis konteks, analisis kebutuhan satuan pendidikan. Masih terbawa dengan yang lama nih saya ya. Mohon maaf. Terakhir, Bapak Ibu yang paling penting dalam menyusun perencanaan pembelajaran apa Bapak Ibu? Harus sama, harus nyambung antara tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Bagaimana jangan lupa tujuan pembelajaran itu perlu diinternalisasi ya, atau disebutkan di langkah-langkah pembelajaran, gitu. Oke. Waktunya sudah jam 11. Sepertinya hari ini hari Jumat ya Ibu ya. Apa kita perlu sudahi atau sudahi ya? Atau kita lanjutkan gitu maksudnya? Sebetulnya saya tuh pengen banget Bapak Ibu membuat sebuah analisis sih gitu ya, membuat analisis sederhana aja, analisis konteks gitu ya dalam waktu 15 menit ke depan gitu. Lalu boleh dong dikumpulkan ke saya biar saya bisa membaca. Terus Bapak Ibu rekomendasikan gitu ya di PKBM saya analisisnya gimana. Lalu saya mau mengadakan keterampilannya apa dan pemberdayaannya bagaimana gitu. Boleh Bapak Ibu? Nanti kita selesai di 11.15. Boleh ya? Oke, monggo Bapak Ibu ada kertas mungkin? Ada kertas kah di mejanya? Oh boleh ada di kertas. Oh oke. Oke. Tugasnya adalah Bapak Ibu yang pertama melakukan analisis sederhana aja yang Bapak Ibu pikirkan.
terkait dengan kebutuhan satuan Sendiri. pendidikannya. Lalu Bapak Ibu di situ tuangkan, saya mau buat program pemberdayaannya apa, keterampilannya bagaimana, gitu. Ya, salah satu fase aja ya, jangan ngambil semua fase A sampai F, ya, satu fase aja. Kira-kira pikirkan peserta didiknya di jenjang apa, mau paket A, paket B, atau paket C, di fase berapa, ya, gitu. Dia yang menjadi sumber analisisnya. Kita akan lakukan analisis 12 menit ke depan, ya 13 menit ke depan. Gitu. Monggo. Mohon maaf, ini kegiatan yang sangat bermanfaat sebenarnya. Tapi saya minta izin dulu karena ibu ini ya kalau sudah. Jatuh khatib. Oh, khatib ya. Iya, iya. Nanti sini lagi kan? Kata dulu. Kalau sudah selesai sebelum 15 menit, tidak apa-apa, berarti sudah selesai waktu kita. Analisis kebutuhan didiknya. Mungkin ini tak ya, dulu. Saya ulangi lagi ya. Kita apa sih yang harus teman-teman lakukan? Ditulis gitu. Teman-teman lakukan analisis kebutuhan satuan pendidikan pada fase yang teman-teman inginkan. Ya, misalnya fase A, anak-anak fase A saya tempat saya gimana? Kebutuhannya apa? Kekuatannya apa? Kerjasamanya dengan siapa? Guru-gurunya gimana? Cek. Ketersediaan gurunya gimana gitu ya? Misalnya analisis sederhana aja. Lalu dari analisis tersebut, masalahnya di anak-anak apa? Kekuatannya apa misalnya? Ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu tuliskan, saya merekomendasikan program A untuk keterampilan dan program B untuk pemberdayaan misalnya. Gitu ya. Ada yang masih bingung? Adakah yang masih bingung? Kalau bingung saya menuju ke mejanya. Pak Sugeng kayaknya udah di luar kepala nih ya Pak ya. Oh, bingung nulis apa? Jangan bingung. Dimulai. Dilihat dari ini. Pikirkan siswanya Pak. Bahan analisisnya mau rapor pendidikannya mesti nilainya di sekolah Bapak mungkin hasil observasi. Dipikirkan belajarannya. siswanya itu dimulai dari Anak situ. tidak paham untuk Siswa saya matematikanya butuhnya atau apa? mereka butuh Siswa apa saya untuk bagaimana keterampilannya. kondisinya? Oh, itu isinya. Iya. Gitu. Kondisi karakternya gimana? Ya, misalnya kondisi Kalau sekolah masih nggak ada ada pendidikannya alatnya gimana? untuk Misalnya keterampilan ya. itu pakai itu bisa gitu. Tadi kan itu. Coba jangan bilang. Beliau minta penjelasan. Gimana kerja analisis yang kita analisis itu apa aja? Yang terkait dengan siswanya, Bapak mau fase berapa? Fase apa? Fase B. Fase D berarti SMP ya. Siswa-siswa SMP Bapak gimana kondisinya? Itu yang pertama. Ya, yang pertama kondisi siswanya. Terus misalnya ketersediaan guru untuk yang siswa SMP itu gimana? Ada ketersediaan apa saja gurunya? Misalnya, oh di sana ada guru TIK, di sana ada guru ini, ada guru ini, ada ustadznya ini, misalnya itu bisa dituliskan. Itu ada analisis. Terus misalnya kekuatan siswa saya itu apa ya? Apakah lulusannya kebanyakan bekerja atau langsung gimana? Itu juga bisa menjadi sebuah analisis. Misalnya potensi lingkungannya gimana? Itu juga bisa jadi suatu analisis. Ini ada tadi pertanyaan ya. Apa yang harus saya tuliskan analisisnya misalnya ya? Dimulai dari berpikir terkait dengan kebutuhan peserta didiknya. Ya. Jadi dimulai tanya kalau dia mau ngambil fase C, kira-kira kelas 5 kelas 6 di PKBM saya itu peserta didiknya kejadian terbaru ini apa ya? Misalnya, ada masalah apa ya? Ada prestasi apa saja ya? Misalnya gitu ya. Bisa jadi gitu. Pak, harus semacam analisis SWOT. Iya boleh. Analisis SWOT juga salah satu analisis. Misal di kampung di PKBM saya itu punya kelompok
ibu-ibu misalnya yang pengrajin batik, ya, itu juga merupakan analisis sebetulnya. Sehingga nanti teman-teman mengarah programnya mungkin bisa membatik untuk keterampilannya, misalnya gitu, ya. Atau di tempat saya itu ada ibu-ibu atau pemuda-pemudanya pengrajin ini loh, apa namanya? Untuk membuat kayak hantaran gitu, ya, itu juga bisa misalnya. Misal Bapak Ibu juga bisa, oh di tempat saya itu ada tutor jahit, boleh ditulis itu hasil analisis. Ya. Kayak tadi Pak Sugeng bilang, mungkin di tempat saya ada yang pengrajin telur asin, gitu. Itu juga bisa. Ya. Boleh juga teman-teman, oh di tempat saya itu punya komputer banyak, punya lab komputer, kan juga boleh ya. Itu juga merupakan hasil analisis. Ya, ketersediaannya misalnya 1:1, satu siswa, satu komputer, itu juga bisa. Kalau misalnya gimana? Gimana Bapak? Kalau misalnya untuk tolongnya, ya. Tidak ada batasan sih, Bapak mau nulisnya paragraf juga boleh, mau ditulis di kolom juga boleh. Jadi ikut tidak ada format. Ya. Olahraga itu keterampilan tapi dia ada memakan PJOK sendiri. Ada dia masuknya ke olahraga, mapel olahraga. Masuk olahraga. Nggak bisa PJOK. Tapi kalau misalnya dalam bulu tangkis itu ada nilai pemberdayaan integrasi kan boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi anak misalnya dia atlet bulu tangkis, dia mau kan latihan tiap hari itu bisa di-report untuk nilai pemberdayaan di integrasi. Untuk anak-anak tertentu. Untuk umum misalnya satu pendidikan mengadakan olahraga bulu tangkis, di sisi itu ada kekuatan pemberdayaan. Boleh. Misal berarti di sana anak-anak. Nah ini tadi main apa? Tinggal posisi siswa di sini kesehatan guru, lingkungannya, potensi lingkungan. Mudah itu. Iya lebih bagus, lebih kompleks malah siswa. Opportunity, bukan Korea.